Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang muatan dan medan listrik. Namun sebelum itu silakan subscribe channel ini agar kawan-kawan selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, kawan-kawan di sini bisa lihat bahwa muatan listrik itu ada dua, ada muatan positif dan muatan negatif. Ini diutarakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Benjamin Franklin pada tahun 1700-an. Franklin mengatakan bahwa muatan listrik ada dua, ada yang bermuatan positif dan muatan negatif. Ketika dia sejenis, maka dia akan tolak menolak. Kalau muatannya dia berbeda jenis, maka dia akan tarik menarik. Di sini saya tuliskan. Kemudian, kalau di sini kita bayangkan misalnya ada sebuah ruang kosong atau empty space, ruang kosong. Kemudian di dalamnya kita simpan dua muatan listrik yang sama-sama muatan positif misalnya, maka akan muncul gaya. Itu yang dikenal dengan gaya Coulomb yang besarnya K sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. R kuadrat ini adalah jarak antar kedua muatan. Itu adalah R kuadrat. R-nya jarak kedua muatan, maka ini adalah R kuadratnya berarti kuadrat dari jarak kedua muatan. Di sini sebenarnya dulu para ilmuwan itu merasa tidak nyaman atau merasa sulit menjelaskan adanya konsep gaya yang memiliki jarak atau tidak bersentuhan langsung. Karena para ilmuwan dulu itu memahami bahwa gaya itu muncul ketika ada kontak langsung. Misalnya ketika kita menarik sebuah mobil atau ketika raket yang memukul bola misalnya. Itu adalah kontak langsung sehingga muncul gaya. Di situ muncul konsep gaya, yaitu akibat kontak langsung. Di sini ada gaya yang muncul tetapi tidak mengalami kontak langsung, atau kedua benda yang memiliki jarak R tadi muncul gaya. Maka di sini para ilmuwan masih sulit menjelaskan itu. Bahkan Newton sendiri pada hukum gravitasi universalnya yang mungkin teman-teman sudah ketahui bahwa F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, ini mirip ya. Hukum gravitasi Newton universalnya juga Newton tatkala mengemukakan hukumnya ini, Newton juga merasa tidak nyaman karena adanya gaya atau interaksi pada kedua benda yang memiliki jarak. Maka ini kemudian dengan gamblang dijelaskan oleh Michael Faraday pada studi kelistrikannya. Michael Faraday menjelaskan bahwa di situ untuk menjelaskan hal tadi bahwa adanya gaya yang tidak bersentuhan langsung, maka di situ muncul konsep medan. Menurut Faraday, jika kita memiliki medan listrik muatan listrik positif misalnya, maka kita memiliki satu muatan listrik positif misalnya, maka dia akan memiliki medan yang mengisi seluruh ruang yang ada di sekitarnya. Memiliki medan listrik. Memiliki medan. Medan ini adalah daerah di sekitar muatan itu yang masih dipengaruhi oleh muatan tersebut. Jadi, ketika ada suatu muatan listrik di dalam ruang kosong, maka dia muncul medan listrik. Tapi belum ada gaya karena masih satu muatan. Jadi gaya belum muncul, masih muatan listrik. Kemudian ketika kita simpan lagi satu muatan positif seperti ini, di sini juga tentu dia akan memiliki medan juga, memiliki medan listrik juga. Kedua medan ini misalnya medan 1, ini medan 2. Kedua medan ini yang berinteraksi, maka muncullah gaya. Jadi gaya tadi ini, gaya F ini tidak lain adalah hasil dari interaksi antara kedua medan dari muatan ini. Jadi kedua medan dari muatan ini berinteraksi sehingga muncul gaya. Dalam hal ini dia akan tolak menolak kan, karena sejenis. Jadi saya ulangi lagi bahwa gaya itu muncul ketika ada interaksi antar medan dari kedua muatan ini. Jadi yang bersentuhan langsung atau kontak langsung itu adalah medan dari kedua muatan ini, bukan muatannya, karena muatannya memiliki jarak R. Namun yang bersentuhan langsung adalah medannya.
sehingga muncul gaya di situ. Jadi ketika masih satu muatan dalam satu ruang kosong, maka dia belum memiliki gaya. Nah, dia hanya memiliki medan. Nah, namun ketika kita simpan lagi satu muatan di dalamnya, maka kedua medan dari kedua muatan tadi akan berinteraksi sehingga muncullah konsep gaya. Nah, itu adalah sekilas tentang muatan dan medan listrik. Jadi saya ulangi lagi tadi bahwa gaya itu muncul ketika terjadi interaksi antar medan. Maka ketika hanya kita memiliki satu muatan dalam ruang kosong, maka dia belum memiliki gaya, hanya memiliki medan. Nah, tapi ketika kita sudah menyimpan satu muatan lagi ke dalam, maka di dalamnya ada dua muatan, maka otomatis di dalamnya ada dua medan. Nah, kedua medan ini yang saling berinteraksi sehingga muncullah gaya. Yang besarnya yang kita kenal dengan gaya kolom, F sama dengan K, Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.